Hadis yang ketiga dari Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab. Abi Abdurrahman ngendika, rupane sami Rasulullah piyambake nate mireng dawuh saking Rasulullah buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu terbangun atas 5 rukun, atau dengan 5 rukun ini maka Islam akan menjadi kukuh, Islam akan menjadi sempurna. Apa yang pertama? Kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertama. Yang kedua, mendirikan sholat. Dalam hal ini adalah sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ketiga, menunaikan zakat andai kata memang kita termasuk orang yang mampu menunaikannya. Yang keempat, wahajul baiti, haji merupakan kewajiban pula bagi yang mampu. Yang kelima, wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan seperti yang sedang kita laksanakan pada hari-hari yang ini. Nah, itu semua adalah merupakan hal pokok yang harus ada pada keislaman seseorang. Kalau memang 5-nya itu mampu untuk ditunaikan, 5-nya mampu untuk dikerjakan, maka jangan dikurangi 1 pun. Mampu haji laksanakan. Mampu zakat laksanakan. Dan seterusnya dari 5 hal ini semuanya harus ditunaikan. Ada sebuah keterangan lanjutan. Ai faman anta bihadil khamsi faqad tama islamu kama annal baita yatimu bi arkani kadzalika al-islam yatimu bi arkani wa hiya khamsu. Barang siapa menunaikan 5 hal ini maka sempurna keislamannya. Seperti halnya rumah, yatimu bi arkani akan sempurna andai kata semuanya terpenuhi. Pertama, ketika kita sandarkan atau kita contohkan atau kita nisbahkan dalam sebuah bangunan rumah, 1, harus ada fondasi yang kukuh agar bangunannya kuat. Setidaknya hati kita itu merasa lega andai kata fondasinya terukur kuat. Seseorang akan merasakan kurangnya. Seseorang akan merasakan kurang lega pada pribadinya andai kata dia berhasil membangun sebuah rumah tapi fondasinya tidak kuat. Apalagi sudah fondasinya tidak kuat, ditambah lantai kedua, lantai ini jadi pikiran kuat orangnya.
lesok orang, ambruk orang, karena pondasinya tidak terukur hukum. Maka era sekarang, era yang serba maju, orang ketika hendak membangun rumah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, itu juga tidak serta-merta langsung kemudian WCG duit bangun rumah tanah lantai tanpa melihat kondisi tanahnya. Ini dicek. Kira-kira ini termasuk kondisi tanah yang kuat apa tidak, andai kata ditumpuk sampai 4 lantai. Setidaknya dalam program atau dalam progresnya hendak berapa lantai? Oh, lantainya perlu. Berarti kira-kira tanah ini benar-benar kuat apa tidak? Pertama. Setelah itu pondasinya kuat. Tancapkan pula iki apa bocok-bocok saka-saka ini unggah udah tidak apa-apa saka nggak meledak kedua saka nggak meledak ketiga dan seterusnya iki lebih krakatau akhirnya ono pagri lama ketemu jendela setelah jendela ono plafon barang wis kecandak kabeh dari kelengkapan rumahnya. Nah ini semua rumah akan dikatakan sempurna andai kata memang apa yang menjadi pokok-pokok dari sebuah rumah terpenuhi semua. Kadzalika al-Islam yatimu bi arkanihi wa yafhamsu. Begitu pula Islam akan nampak kokoh, Islam akan nampak sempurna. Kamu nanti semakan nampak kokoh andai kata rukun-rukunnya Islam semua terpenuhi. Wahada bina'un ma'nawiyun subbihatil hissi, bahwa yang namanya Islam rukunnya ada 5. Nah rukun ini merupakan bangunan-bangunan yang sifatnya adalah ma'nawi. Sekali lagi bahwa satu buah rumah akan nampak kokoh andai kata semuanya terpenuhi. Begitu pula dengan Islam. Keislaman seseorang akan nampak kokoh andai kata rukun-rukunnya Islam semuanya terpenuhi, yaitu 5 hal ini. Hadis yang berikutnya dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah menyampaikan kepadanya. Rasulullah itu siapa? As-Shadiqul Masduq, orang yang benar dengan apa yang disampaikan, orang yang pasti benar dengan apa yang disampaikan, dan Al-Masduq, dan juga dibenarkan. Dawai Rasulullah, inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Komponen yang membentuk manusia yang paling baku adalah air mani. Lah air mani ini dikumpulake ning rahime ibu selama 40 hari libur. Jadi kumpulake air mani atau pertama mau taruh antara bapak dan ibu. Barbar menghasilkan sperma, sperma yang kumpul di rahim ibu selama 40 yauman. Dalam proses 40 hari maka sperma sudah ada di rahim. Yes. Pada itu 40 hari kemudian sperma ini berubah menjadi alaqah. Alaqah ini sesuatu yang nyantel, nyantel di rahim. Ono sing matur bahwa alaqah ini darah menggumpal.
Nah setelah itu Thummayakunu mudghatan, 40 hari berikutnya sperma yang sudah menjadi alaqah berubah lagi menjadi mudghah. Mudghah itu di sini dikatakan daging kembang. Pertama mani berubah menjadi alaqah, darah. Setelah menjadi darah berubah menjadi mudghah, daging apa? Daging kembang. Nah, setelah 4 bulan kemudian yursal li al-malak. Allah Subhanahu wa taala dawi kalau malaikat. Bayan fihi ar-ruha. Malaikat tolong sampean hadir di rahim ibu. Tolong kamu hadir dan tiupkan ruh pada mudghah yang ada di rahim ibu ini. Nah, adat kita karena kita tahu bahwa menjelang 4 bulan pertama Allah akan perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh dan sekaligus memberikan 4 catatan penting yang akan dilalui oleh seorang manusia nanti, maka kita adakan doa. Ono sing senengane doa apa? Ngamati. Lah pikir pengamati ini boboan 4 bulan pas Allah tiupkan roh dan juga catatan-catatan penting di dalam kehidupannya, maka kita kadang-kadang ya minimal lalulah 4 bulan kurang 2 hari atau 4 bulan kurang sehari atau 4 bulan kurang 3 hari atau mungkin 4 bulan kurang seminggu. Anak anak bareng-bareng tujuannya apa? Moga-moga si calon anak nanti satu diberikan rezeki yang berkah, yang kedua diberikan usia juga yang berkah, yang ketiga amal atau perbuatannya juga perbuatan yang berkah, termasuk kita berdoa semoga termasuk sahih. Ya, sang anak nanti, sang manusia yang hadir nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beruntung dunia, beruntung di akhirat. Dan kita adakan doa. Dalam hadis ini Rasulullah ini bersumpah, demi Allah alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya salah satu di antara kalian semua la ya'malu bi amali ahli jannati, dia melakukan amalan, dia melakukan aktivitas, dia melakukan action hatta ma yakuna baina wa baina illa dzarab, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, melakukan rutinitas yang mana rutinitas ini mengarah kepada surga Allah. Kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakuna baina wa baina illa dzarab fa yasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Kebalikan dari itu orang-orang yang kelihatannya melakukan di masa hidupnya adalah perbuatan yang buruk-buruk sampai antara dia dan neraka ini jaraknya dari sini pergi sekilo. Tapi karena catatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di usia 4 bulan pertama, ikut catatannya adalah menjadi orang yang sahih hidup, maka dandani akan mati melakoni perkara apik sing dadi lumampare kene masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan kita ketika kita mendoakan anak atau ketika kita mendoakan istri kita yang sedang mengandung dan usia kandungannya itu belum sampai 4 bulan, ya Allah Gusti, semoga anak yang dilahirkan nanti satu menjadi anak yang bejo dunyane, bejo akhirate, panjang yuswane tur berkah,
kata rezeki itu berkah, terus ngamal-ngamal yo apik. Kita meminta kepada aktivitas yang sudah baik ini akan terus kita tunaikan sampai kemudian ajal kita menjemput kita. Ojo ngasih awal apik bareng-bareng kubare mama. Berarti derek apik. Oh ini wis elek saiki mulai berbenah dan berbenah sehingga menjadi orang baik dan sampai kemudian hayat menjumpai kita atau kematian menjumpai kita dalam keadaan husnul khotimah. Contoh yang kemudian saya sampaikan kemarin begitu. Orang yang perbuatannya itu jelek sekali, seorang PSK, seorang pembantu, seorang wanita nakal, seorang wanita malam, seorang wanita menghibur. Sebelum dia mati, dadak ketemu asu ngawang. Barbari sepatune kanggo mondhut banyu ning sumur. Barbari ikuti inumaki karo asu. Dengan lupa itu kemudian dia digolongkan menjadi orang yang beruntung dimasukkan ke dalam surga Allah. Padahal seumur uripe apa? Seumur uripe apa? Jelek. Kemudian cerita yang lain, seorang majusi hanya karena dia memuliakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia punya anak, kemudian anaknya makan itu di luar, akhirnya dia yasin, anaknya ditarik, dikeplak, diselini karena tidak hormat kepada orang-orang yang sedang menunaikan puasa di bulan Ramadan. Dengan itu ternyata kematiannya menjadi kematian husnul khotimah dan diberikan tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengaruh karena takdirnya sudah begitu, takdirnya sudah sahih. Ada lagi cerita orang majusi lagi yang kemudian dimimpikan oleh seorang alim. Merodeknya itu masuk ke sekarang sudah enak-enakan yang surga ini wis kepada ada kowe iki duwe amalan apa oleh majusi kok bisa enak-enakan ngomong suara dari Allah SWT. Akhirnya dia ngomong aku ki duwe amalan ini anak-anak yang tak bojokake pokok di anak lanang ya tak bojokake karo anak wadonnya udah. Anak lanang sing tak bojokake karo anak wadonnya udah. Akhirnya sing takut iku ki haram dalam syariat. Kudu iku jalan liyane. Akhirnya kalian ikut lagi. Saya punya anak perempuan cantik sekali. Tak urok ngomong lanang sing gagah ora ngomong. Akhirnya tak bojok dewe. Itu juga haram lagi. Pione. Ketika saya menikah dengan anak saya sendiri, kemudian saya mengadakan pesta. Nah di pesta itu sebagai arak dikumpulake, minuman keras dikumpulake, sebagai joget-joget terakhir. Itu juga salah lagi. Jalione. Akhirnya dia nikahnya. Pada satu ketika, hendak malam pertama menggauli istri yang mana diambil dari anaknya sendiri. Iki ono suara gledek menjogo, ngerti ini kucing, akhirnya tak parani. Barangnya tak parani, jebul itu kaya ono wong wadon sing arep mondhol apa di situ. Akhirnya tak tututi, wae-wae ngelamun tekan rumahnya. Karena dia sudah masuk di dalam rumahnya, akhirnya pulau terima ke posisi dongeng karena anak kita itu podo nangis kemelian.
Tidak lama kemudian akhir kula balik omah gawa-gawake bahan panganan kabeh bareng iku. Iki gara-gara amal sing semono sedikit dadekake si Majusi selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Alhamdulillah. Dan kewajiban kita bagaimana menghadapi hadis ini? Satu, kita terus harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita insya Allah ditakdirkan menjadi orang yang sa'id tanpa kita harus berganti-ganti. Dan ciri-cirinya bagaimana? Kita semua dalam lingkungan ngaji man yuridillah bil khairan yufaqihu fiddin. Satu tanda bahwa seseorang itu diharapkan oleh Allah menjadi orang yang baik dan iki ono ning lingkungan sing tafaqquh fiddin. Ada iki wis menjadi iki semoga sampai ajal menjemput kita terus dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Satu, Islam itu dibangun dengan 5 rukun. Nah, dengan menghadapi hadis yang ini, Dewek Kutu punya keyakinan bahwa kita insya Allah ditakdirkan Allah menjadi orang yang sanggup. Kita tidak boleh putus asa. Akhirnya ngomong loh, wajah malah takdirnya. Meskipun awalnya itu santri, bahasanya mati jadi bajingan. Orang boleh begitu. Kita tidak boleh berkata seperti itu karena Allah semuanya yang menentukan. Kita harus berhusnuzon kepadanya. Insya Allah kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik. Hatta ya yakin sampai kemudian ajal menjemput kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.